Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu, sedikit pengalaman. Video kali ini saya akan membahas tentang penggantian trafo ya, penggantian trafo untuk Boss efek gitar dengan merek Boss ya, untuk tipenya GT5 itu, yang masih keluaran Jepang, yang mana eh, sebagian besar atau mayoritas dari produk keluaran Jepang itu biasanya masih menggunakan tegangan dari sananya, dari Jepangnya sendiri itu sekitar 110 volt input AC ya, atau 110 gitu. Orang sering bilang 110 AC. Jadi kalau digunakan untuk para musisi yang ada di Indonesia atau gitaris yang ada di Indonesia itu kurang familiar dengan tegangan yang cuma 110 atau 110 volt itu. Karena apa? Karena nanti akan membutuhkan apa itu perangkat lagi untuk menurunkan tegangan, namanya step down gitu ya. Jadi kurang praktis, harus membawa perangkat tambahan gitu. Nah, pada kali ini saya akan membuat video untuk kalian semua, yaitu cara merubah atau cara mengganti trafo sekalian ya. Sebab ini saya punya efek dengan studi kasus, trafonya pernah dirubah ke 110, cuma metode merubahnya dari 110 ke 220 ya. Cuma metode merubahnya kurang recommended, kurang betul gitu. Nanti akan saya jelaskan kronologis awalnya, sampai nanti akan saya terangkan juga langkah-langkah cara memberikan atau cara-cara atau langkah-langkah untuk memberikan sebuah solusi yang sekiranya sangat recommended dan pastinya akan lebih bagus dan lebih aman daripada menggunakan langkah-langkah konvensional yang mungkin yang pernah ada di postingan di channel yang lainnya gitu ya. Oke, langsung saja akan saya jelaskan secara gamblang. Ini saya sendirian, jadi tripodnya mungkin akan saya taruh dulu ya. Ini lumayan banyak alat-alatnya karena ada elektriknya, ada mekanisnya. Jadi saya akan membahas satu persatu nanti ya, tapi dengan cara yang singkat biar videonya tidak terlalu panjang gitu ya. Ini aneh-aneh banget alatnya, ada potongan rel, terus Anda bisa lihat seperti ini ya alat-alatnya, karena seperti kapal pecah dan hancur. Ada apa itu, cat semprot, terus ada potongan rel, ada palu, ada tang, terus di sini ada lem ya, ada kuas dan lain sebagainya. Oke, metode yang akan saya gunakan nanti adalah merubah trafo originalnya. Akan saya rubah menjadi menggunakan sistem trafo donat, yang mana trafo donat ini sangat banyak kelebihannya dibanding trafo-trafo yang lainnya gitu ya. Termasuk trafo yang orinya gitu. Langsung saja historinya. Ini trafo yang lama itu hilang, entah kenapa gerakan kok hilang.
Saya tanya sama pemiliknya tadi, itu bilangnya pada waktu diganti trafo dari 110 ke 220 itu diganti trafo seperti ini. Itu ya. Dan trafo yang originalnya itu tidak dikembalikan. Jadi ya saya tidak dapat menemukan trafo yang originalnya gitu. Terus metode penggantian trafo dengan sistem seperti ini, yang mana ini dikasih 2 ampere ya, 2 ampere CT. Sebetulnya yang originalnya itu terdapat satu gulungan primer AC 110 karena masih Jepang ya. Terus gulungan sekundernya itu ada 2, sistem CT dan sistem 0 volt, 0 apa itu, atau orang sering menyebutnya itu engkel gitu ya. Nah, kita menggunakan bahasa yang sederhana saja. Nah, jadi sebetulnya efek GT5 miliknya Bosch ini itu terdapat 2 tegangan, yaitu tegangan CT dan tegangan tunggal atau engkel gitu. Kalau kita menggunakan seperti ini tidak recommended, karena apa? Karena dia menggunakan satu gulungan CT, nanti diambil juga yang tegangan yang sebetulnya ada 2 tegangan ya. Tegangan CT itu tegangan digunakan untuk membuat tegangan simetris plus min. Kalau di GT5 itu CT-nya sekitar 18 sampai 19 volt, kurang lebih segitu. Dan tegangan nolnya itu sekitar 8 sampai 9 volt gitu. Terus sebetulnya diganti dengan 2 trafo juga bisa, cuma tidak praktis dan terkendala sama casing yang sangat sempit, jadi kita tidak dapat menggunakan 2 trafo. Kalau sekedar untuk menguji seperti ini saya gunakan untuk menguji 1 trafo CT dan 1 trafo tunggal 0 ya, atau engkel. Saya gunakan hanya sekedar untuk mencoba. Kalau dicoba ternyata sudah dapat menjalankan efek atau membuat efek bekerja dengan normal, baru akan saya buatkan trafo pengganti yang recommended gitu ya. Oke. Kalau menggunakan sistem ini jelas tidak sempurna, apa ya, karena dia harus ada gulungan sekunder 2 macam, CT sama yang tunggal gitu ya. Kecuali kalau kita menggunakan ini digunakan CT 18 volt. Sebetulnya saya menggunakan trafo seperti ini juga bisa, katakanlah yang CT yang 24 volt ya. Nanti yang 24 akan saya lepas gitu. Akan saya lepas gulungannya, lilitannya akan saya ganti, saya tambah gulungan lagi untuk tegangan yang tunggal, yaitu yang 9 volt tunggal, 8 sampai 9 volt tunggal gitu ya. Bisa menggunakan sistem ini gitu. Cuma saya lebih suka menggunakan donat seperti ini karena apa? Satu, induksinya sangat minim karena care-nya tadi itu dalam kondisi tertutup karena dibalut oleh lilitan tembaga gitu. Kalau ini kan care-nya kelihatan. Jadi induksinya itu ada. Maksudnya menyebar ke luar bisa mempengaruhi frekuensi yang lain gitu ya. Maksudnya frekuensi audio gitu. Terus kelemahan untuk trafo ini kadang misalkan kok kita penyusunan caranya kurang bagus, kurang rapat, biasanya akan terdengar suara yang berderik gitu loh, berderik. Di samping itu setahu saya kalau menggunakan trafo buatan custom, tidak custom ya, seperti ini yang di pasaran itu biasanya ampernya kurang gitu, ampernya kurang. Jalan terbaik menurut saya pribadi itu menggunakan trafo seperti ini, trafo donat. Ini kita lilit sendiri ya.
Seperti biasa, saya informasikan trafo ini dijual di Saya Musik. Nama tokonya adalah Saya Musik. Toko online yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee itu. Kalau menggunakan trafo donat ini, induksinya tertutup rapat oleh lilitan. Makanya sekarang banyak aksesoris untuk sound system yang menggunakan trafo donat gitu, karena banyak kelebihan gitu. Banyak kelebihan sehingga akan menghasilkan suara audio lebih bagus, lebih bersih dan powerful gitu. Ini lumayan praktis, tingginya juga tidak terlalu tinggi. Kalau kita menggunakan seperti ini otomatis lebih tinggi ya. Nah, lebih tinggi akan membuat resiko lagi akan bersentuhan dengan beberapa komponen yang lain yang ada di sekitar rangkaian efek ini gitu. Tapi kalau Anda beli di Saya Musik, otomatis akan nyambung sendiri ya kabel-kabelnya ini, tapi akan dikasih tahu tegangan-tegangannya, akan dikasih label. Jadi untuk menghindari salah dalam pemasangan gitu. Kalau ini sudah saya masukkan langsung ke dalam trafonya. Ini handmade ya. Tidak ada mereknya, ini handmade, kreasi dari Creativa Channel bekerja sama dengan Saya Musik gitu. Selanjutnya yang terpenting adalah dalam hal pemasangan, makanya saya membutuhkan alat banyak ini. Bagian sini untuk tempat baut juga saya buatkan lekuan seperti ini biar lebih elegan dan lebih stabil lah kalau digunakan untuk memasang trafo gitu ya. Cukup menggunakan satu buah baut yang agak besar ya, paling enggak kita gunakan baut M5. Terus kita kasih tatakan isolator. Isolatornya bahannya seperti ini. Anda bisa cari di toko elektronik terdekat seperti ini ya. Ini sering digunakan untuk menggulung sebagai isolator pada mesin dinamo ya, atau generator gitu ya. Dikasih isolator seperti ini, dilem isolatornya, terus dikasih lakban double tape seperti ini. Ini pas habis ya, soalnya sering masang seperti ini, terutama untuk GT5 yang input trafo di dalamnya. Jadi memang ada dua macam, ada yang input, ada yang menggunakan adaptor di luar gitu ya. Kalau menggunakan adaptor di luar, saya lebih suka di dalam. Karena apa? Kalau sistem trafo seperti ini tuh otomatis dia pure dalam memberikan tegangan simetris, plus sama min sama 0 itu benar-benar bisa bagus, daripada tegangan yang tunggal nanti dipecah menjadi tegangan simetris gitu. Jadi cenderung low noise kalau pakai ini dan powerful. Saya menggunakan ini itu sudah cukup lama dan hasilnya juga bagus, adem ya. Kalau kita akalin dengan trafo seperti ini sudah barang tentu panas gitu. Oke, selanjutnya setelah dibentuk tempat baut seperti ini, nah kita dekoki seperti ini ya, seperti ini sudah didekoki karena ini dikasih skotlet oleh pemiliknya, jadi tidak kelihatan dekoknya. Terus
Makanya saya alat-alatnya ini ada alat berat ya, ada berbagai macam jenis palu tadi, ada rel juga, ada besi untuk tumpuan untuk membuat lubang. Demikian juga pada waktu memasang trafo ini itu saya kasih apa itu namanya, double tape yang ada sponnya. Yang pertama itu dikasih isolator dulu, terus double tape yang ada sponnya, terus dipasang biar tidak geser ya. Habis itu kita kasih isolator lagi seperti ini ya, ini terus dibuatkan pengunci seperti ini. Makanya saya menyiapkan alat berat itu salah satu fungsinya juga untuk membentuk seperti ini. Terus kita masukkan seperti ini, terus kita kasih ring ya. Mana ringnya tadi? Ini dikasih ring, terus dikasih mur. Nah seperti ini, nanti dikencangi menggunakan kunci sama obeng. Setelah itu nanti dilem sebagian murnya ini atau bagian dratnya ini biar tidak bergeser gitu. Jadi seperti ini cara masangnya, saya infokan ya, seperti ini. Itu yang ini adalah primernya, yang ini adalah tegangan tunggal 9 volt, yang ini adalah tegangan CT untuk membentuk tegangan DC simetris 18 sampai 19 volt CT gitu. Sementara ini saya skip dulu, nanti akan saya kencang-kencangi dulu, habis itu saya pasang dan saya solder bagian input output trafonya, karena trafo yang orinya itu sudah tidak ada. Jadi kalau orinya itu pakai sistem soket semua ya, ini masih meninggalkan soketnya. Demikian juga yang bagian kabel ini harusnya juga sistem soket, jadi tidak perlu nolder sebetulnya. Jadi saya skip dulu, untuk solder menyoldernya saya lewati, yang penting nanti terpasang dan kita coba buktikan ke efeknya gitu ya. Saya mohon tetap di sini di Creativa Channel, nanti akan saya infokan proses selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar saya paskan dulu kameranya. Ini ya. Oke, dipaskan dulu kameranya. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah saya pasang kabel-kabel primernya dan juga kabel sekundernya. Tetap kita kondisikan seperti originalnya, posisinya ya. Kita potong dulu ini. Terus ini kabel AC nya sekalian kita kasih apa itu, push connect ya. Nah seperti ini biar tidak bergeser seperti ini. Untuk pemasangan sebetulnya kalau model originalnya kabelnya itu masih ada skunnya, model soket terminal gitu ya.
ada pinnya, karena ini bukan sudah habis dari bengkel sebelum masuk ke Creativa Channel itu trafonya sudah hilang, diganti trafo yang seperti ini, dimodif yang tidak recommended. Terus apa itu namanya, posisinya sudah pernah dipotong sebelah sini dan disolder langsung, tidak menggunakan skun. Jadi kita mengikuti kondisi yang sebelum masuk ke Creativa Channel ini gitu. Tetapi perlu diingat, harus dikasih selang bakar biar lebih aman terhadap jalur AC gitu ya, jalur AC primer gitu. Oke, mari kita lanjut. Setelah video saya hentikan tadi ya, kita hentikan karena ada proses penyolderan yang butuh waktu agak lama. Ini sudah saya pasang ke bagian primer dan juga bagian setrum ke tegangan ke PLN, dan sudah saya kasih pengaman berupa selang bakar. Sebetulnya versi originalnya ini menggunakan skun sama pin terminal, jadi lebih enak dicopot dan dipasang gitu. Terus ini saya kondisikan seperti ini, seperti posisi originalnya. Jadi kita tetap kasih twist crack ya, biar bisa posisinya bisa standby di sini seperti ini juga. Ini saya ganjal seperti ini, pengabelannya masih seperti originalnya. Kenapa menggunakan di Creativa Channel menggunakan metode trafo donut atau trafo toroid, karena trafo toroid atau trafo donut memiliki banyak kelebihan dibanding dengan trafo konvensional ataupun dibanding dengan sistem asematik ataupun switching gitu. Kalau sistem switching memang praktis, kecil ya kan, cuma terkadang itu masih membawa noise karena mungkin jala-jala listriknya tidak bisa fix antara 50 sampai 60 Hz. Ini adalah produksi dari Creativa Channel. Anda bisa mendapatkan trafo ini di toko online yang ada, toko online Sai Musik yang ada di Tokopedia, Bukalapak maupun di Shopee gitu ya. Tetapi jika Anda membeli trafonya tidak disertakan kabel seperti ini ya, cuma nanti pada input outputnya ini akan dikasih label tegangan-tegangannya biar tidak salah dalam pemasangan gitu. Oke, setelah selesai penyolderan dan pemasangan, langsung saja kita tutup dan kita coba. Mencobanya kita tanpa menggunakan sound audio, hanya kita cek fungsinya karena di Creativa Channel sudah terbiasa menggunakan trafo ini dan hasilnya sangat luar biasa. Tadi daripada menggunakan sistem switching atau asematik ataupun daripada menggunakan trafo konvensional seperti ini gitu ya. Kualitasnya dijamin sama dengan originalnya dan mungkin lebih bagus yang ini gitu ya. Tetapi kenapa kok pabrik tidak menggunakan sistem seperti ini ya kan? Mungkin pertimbangannya banyak, karena faktor lilitannya semakin banyak, mungkin karena sistem toroida ya kan. Jadi memangkas biaya produksi kawat tembaga itu. Jadi kalau dia memproduksi sekian ribu atau sekian juta unit,
dengan ongkos produksi lebih murah, katakanlah lebih murah 10.000 atau 20.000 dikalikan 1.000 unit atau 1 juta unit, tentu sudah barang pasti cost-nya lebih tinggi biaya produksinya gitu. Coba langsung kita tutup dan kita tes nanti seperti apa, biar para penggemar Creativa Channel itu tahu hasilnya seperti apa. Ini saya kasih tahu ya, kelihatan kan, biar jelas seperti ini ya, seperti ini cukup aman. Kita tutup ya, kita pasangkan ke bodinya gini, ini kelihatan ya, coba saya lihat kamera dulu. Oke, kelihatan. Ini saya pasang ya, saya colokkan. Oke, sudah tampil. Seperti ini. Maaf, tersenggol tripod. Nah, seperti ini ya. Oke, tombol-tombolnya kita tekan. Di Creativa Channel jika mengganti trafo seperti ini akan diuji sekitar maksimal sekitar 3 sampai 6 jam biasanya gitu. Dan selama kami mencoba atau mengujinya, sangat adem trafonya, dalam arti bekerjanya tidak terlalu berat sehingga sangat mumpuni untuk menyuplai rangkaian yang ada di Boss GT5 ini. Jadi bagi para netizen yang ingin mendapatkan trafo toroida atau trafo donat buatan Creativa Channel, Anda bisa mendapatkan di Sai Musik, toko online yang ada di Tokopedia, Bukalapak maupun di Shopee itu ya. Demikian dulu video kita kali ini. Saya Bapak Aksan bersama Creativa Channel. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Creativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.